Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Pagi ini kita masuk jihad yang keempat. Apa itu ma'asyal muslimin? Namanya jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ini Pak, kafir, munafik, fasik, dakwah harus jalan. Tapi kalau syaitan Pak, tidak bisa didakwai. Karena tidak kelihatan. Syaitan ini Pak, satu sikap kita. Harus kita jadikan musuh. Inna syaitana kana lakum aduwa. Sesungguhnya setan buat kalian semua ini adalah musuh. Fattakhidhuhu adu. Maka jadikan dia musuh nyata kita, ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Bapak, Ibu, masing-masing kita ini ada setan, Pak, yang mendampingi. Mohon maaf, insya Allah pagi ini setannya nunggu di luar, Pak. Naam. Dan dia tahu betul di mana kelemahan kita. Tahu betul, Pak, posisi empuk untuk menggoda kita. Karena dia sudah bertahun-tahun mendampingi kita. Bahkan kalau saya baca arahan Nabi kepada para sahabat itu, setiap manusia yang lahir itu iblis, Pak. Ya, orang nomor ke orang Pak. Setan nomor satu itu, ya nomor satunya setan namanya iblis. Kemudian anak buahnya dipanggil, Pak. Begitu sampean lahir atau kita lahir, iblis mengatakan, dampingi orang ini sampai mati. Gak main-main ini ma'asyar muslimin. Itu namanya qarin. Apa? Qarin. Sampai pada waktu itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya sama Nabi, termasuk juga engkau ya Rasulullah punya qarin itu? Bayangkan, Pak. Ini Aisyah ceplas-ceplos lugu bertanya sama Nabi, termasuk juga engkau? Rasulullah, Pak. Rasulullah Habibullah. Manusia paling mulia, afdalul anbiya wal mursalin, jemaah sekalian. Afdalul bashar. Paling sempurnanya manusia dari Adam sampai manusia akhir zaman itulah Rasulullah. Ditanya sama Aisyah, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Termasuk juga ana. Termasuk juga aku, kata Nabi. Cuma atas rahmat Allah, ya, atas kehendak Allah, kasih sayang Allah, dia tidak mampu lagi illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah telah menyelamatkan aku dengan rahmatnya, sehingga qarinnya Rasulullah tidak mampu, Pak, menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, ini Pak jadi pertanyaan buat kita. Pertama, beliau Nabi, ya. Tapi Nabi kan kita tahu, Pak, sifat-sifat Nabi itu bisa kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayo, Pak, kita teladani Rasulullah kalau kita tidak ingin diganggu oleh qarin kita, oleh setan kita. Jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyampaikan kepada kita sesungguhnya godaan syaitan ini, ma'asyal muslimin, sangat lemah, Pak. Sangat lemah. Allah mengatakan, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah.
Macam pagi ini Pak, sampean di dalam masjid ini, tidak masuk ke sini setan Pak. Ya walaupun ada yang ngantuk-ngantuk Pak, insya Allah ngantuknya sampean bukan karena diganggu oleh jin dan setan. Insya Allah ngantuk karena fitrah kita manusia Pak, capek dan lain sebagainya. Ya, atau sedang sakit, kurang enak badan, wajar. Tapi setan Pak, di saat jenengan mendengarkan suara adzan, menikmati suara adzan, setan tidak ganggu sampean. Ketika sampean berwuduk dengan wuduk yang sempurna, sampean tidak akan diganggu oleh syaitan. Ketika sampean salat tepat waktu, sampean tidak akan diganggu oleh syaitan. Ketika sampean membaca Al-Quran, syaitan pun tidak mampu menggoda kita. Ketika sampean beristighfar dan bertobat kepada Allah, lebur pula syaitan Pak. Gagal lagi aku. Apalagi secara khusus sampean mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai sudah Pak. Tapi dia tidak putus asa. Tidak mencari Pak celah di mana bisa menggoda manusia itu. Dicari celah kita Pak. Di mana kita teledor, setan di situ masuk, ma'asyarul muslimin. Tapi di saat sampean perangi Pak, kembali ke jalan Allah, dia keluar lagi Pak. Gagal lagi. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tema kita pagi ini. Saya ingin menyampaikan dulu, ada satu tema buku yang menarik. Tadi malam saya baca, namanya Min Madakhilis Syaitan 'alal Insan Li'idlalihi. Pintu-pintu setan menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Bagaimana cara setan Pak sangat empuk, sangat mudah menggoda manusia. Yang pertama ya akhil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama Pak, menggoda manusia, ya Allah, lewat kebiasaan kita ketika sampean makan. Halo, ketika sampean apa? Makan. Hati Pak, di emperan masjid kayak setan nanti bisa nunggu kita Pak. Sampean buka nasi bungkus nanti Pak, terus sampean lupa tidak baca Bismillah, setan ikut di situ jamaah sekalian. Atau baca Bismillah Pak, tapi makannya berdiri, setan masuk jamaah sekalian. Atau sampean Pak, baca Bismillah, terus pakai tangan kiri, setan masuk jamaah sekalian. Mari kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu mimma fil ardi, mohon maaf, halalan tayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Silakan Pak, nikmati rizkinya Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk makan. Berarti makan ini Pak, perintah dari Allah. Karena perintah, kita pingin Pak, makan kita makan ibadah. Jangan menyelisihi cara makan kita, cara makannya Rasulullah. Ikuti perintah Allah juga. Apa kata Allah? Ini sepakat para ulama, minimal Pak, batasan minimal urusan makan dan minum ini, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Nah ini mumpung lagi ngumpul semua nih Pak ya. Yang pertama pastikan Pak, kalau sampean tidak ingin diganggu oleh syaitan, pastikan yang kita makan ini halalan. Apa halalan Pak? Ya tidak haram. Tidak haram Pak. Sampean lihat yang saya makan ini halal enggak ya? Barangnya Pak. Ya. Materinya, nasinya, dagingnya, lauknya, segala macam buah. Ini halal atau tidak? Pastikan Pak. Halal di sini kata para ulama ada dua pendekatan. Ini sering saya berulang-ulang.
Yang pertama, halal barangnya, pastikan Pak. Jadi sampai setiap makan lihat Pak, ini barangnya halal enggak? Yang kedua, ini yang paling repot Pak, halal cara mendapatkannya. Sampai mendapatkan makanan kan butuh uang Pak ya. Ya, butuh belanja Pak, beli beras, butuh belanja, butuh dana Pak. Sampai bertanya, dana yang saya miliki ini, uang yang saya dapatkan ini, uang halal atau uang haram? Mohon maaf ma'asyar muslimin, kalau bab yang satu ini masih belum jelas, sambian makan Pak, walaupun makanannya secara zatnya, bendanya yang kita makan halal, tapi duit haram, ya haram semua Pak. Setan masuk langsung ke situ ma'asyar, lewat mulut kita Pak. Kata Rasulullah, inna syaitana yajri bibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan ketika menggoda manusia, masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat peredaran darahnya Pak. Lewat mana Pak? Yang paling empuk, lewat makanan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap tolong Pak pastikan apa yang kita makan ini, duit yang kita belanjakan ini dari penghasilan yang halalan. Oke? Nah, saudara, yang kedua, kata Allah, thayyibah. Baik. Baik, ma'asyal muslimin, ini tentu relatif ya. Baik bagi saya, belum tentu baik buat Bapak. Baik buat Bapak atau buat Ibu, belum tentu baik buat saya pribadi. Jadi masing-masing kita Pak yang tahu makanan apa yang baik untuk fisik kita. Jadi sebenarnya ma'asyar muslimin, orang beriman ini Pak, setiap makan harus cerdas Pak. Cerdas finansial, jelas Pak. Uang yang saya cari uang halal. Juga cerdas jamaah sekalian. Yang kedua, cerdas memilih makanan yang pas baginya Pak. Tidak semua harus masuk. Kalau semua harus masuk jamaah sekalian, sampean punya penyakit umpamanya Pak, dan dilarang makan makanan tertentu, sampean paksa makan, jadi sakit Pak. Ketika sakit, apa yang terjadi Pak? Sampean tidak bisa subuhan ke sini Pak. Ketika sampean sakit, sampean tidak bisa baca Quran dengan tumaknina, dengan tenang. Ketika sampean sakit, tidak bisa tahajud Bapak, Ibu. Ketika sampean sakit, tidak bisa puasa Ramadan. Kata setan, yang penting orang ini tidak maksimal ibadah. Ngeri juga ini Pak. Makanya sampean setiap sakit Pak perlu bertanya, ini sakit karena sunnatullah, saya harus sakit, Allah berkehendak, atau sakit karena saya Pak tidak bisa menjaga diri saya, dijebak oleh setan jamaah sekalian. Ini Lamongan Pak ya. Lamongan dikenal kikilnya Pak. Ya. Kikilnya enak-enak Pak. Lah, ya tidak dilarang makan kikil Pak. Tapi cukuplah yang kira-kira terpenuhi Pak fisik kita. Tapi kalau sampean umur sudah kepala 5, kepala 6, kolesterolnya numpuk jemaah sekalian, asam uratnya juga tinggi, terus ngambil 2 mangkok Pak. Halal Pak, bukan tidak halal. Tapi tidak baik bagi kita ma'asyal muslimin. Di Surabaya sekarang lagi ngetren Pak, gulai kepala kambing. Saya dulu paling hobi Pak. Itu cocok thayyiban buat anak-anak saya Pak. Tapi buat saya pribadi Pak, cukup ngambil daging yang ada di pipinya saja Pak. Segitu aja, yang penting masuk ke sini, yang penting tahu rasanya sudah Pak. Tidak bisa kita maksa begitu. Ini jebakan setan jamaah sekalian. Jihad kita Pak, jihad mengendalikan diri kita untuk kemudian berhati-hati apa yang kita makan. Kalau tidak, masuk jebakan setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ ma'asyal muslimin, saya jadi teringat bahasa Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Dia mengingatkan kepada kita,
Aku perhatikan rata-rata setan menjebak manusia itu targetnya 5 jebakan. 5 apa? 5 jebakan, Pak. Yang pertama, manusia ingin dijebak oleh setan. Ini puncaknya, Pak. Target intinya setan. Ingin dijebak manusia itu syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Masih meyakini, Pak, ada kekuatan lain yang lebih kuat daripada Allah. Masih ada ketergantungan yang lebih kuat daripada dia bergantung kepada Allah. Hati-hati, Pak. Selesai sudah jamaah Namira ini, Pak, urusan syirik ya. Bermain-main dengan dunia klinik, mistis, suka datang ke dukun-dukun, ke paranormal. Apalagi jemaah sekalian, meyakini, Pak, bahwa cincin yang ada di tangan sampean ini bisa mengawal sampean sampai mati. Bisa jadi panjang umur, Pak, umpamanya. Terus sampean lupa untuk bergantung pada siapa? Pada Allah. Hati-hati, Pak. Allah sangat murka. Allah, Pak, ya, sangat marah. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang itu taubat-taubatan nasuha, Pak. Mungkin kalau dosa-dosa yang lain, Pak, dosa-dosa yang lain sampean lupa bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi yang lainnya, Pak, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa yang lain sampean lupa tidak bertobat, beristighfar, diampuni oleh Allah. Ini bulan Sya'ban tadi ya. Nanti puncaknya, Pak, namanya malam nisfu Sya'ban. Saya harus menyampaikan pagi ini secara proporsional. Karena kita dihadapkan dengan 2 hal. 2 kelompok manusia yang sama-sama ekstrim, Pak. Ada mensikapi malam nisfu Sya'ban dengan sikap berlebihan. Ya, sampai air comberan masjid diminum katanya, Pak. Karena itu bekas air wuduknya orang-orang yang kembali kepada Allah. Iya kalau air wuduk, Pak. Tapi kalau air seni, Pak, diminum. Ini berlebihan, tidak masuk akal, Pak, dalam logika kita, Pak. Di malam nisfu Sya'ban ada, saya masih ingat kejadian-kejadian seperti itu. Itu tidak boleh. Ada juga menafikan sama sekali. Tidak ada nisfu Sya'ban. Semua malamnya Allah. Kau bertobat kapan saja. Sepintas benar, Pak. Tapi hati-hati, dia mengingkari arahan Rasulullah. Innallah, ini hadis, Pak, Bukhari Muslim mengingatkan hadis ini dari Usamah bin Zaid, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, banyak sahabat mendengarkan hadis ini, ma'asyar muslimin. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah langsung turun, Pak, ke langit dunia, melihat kita semua, Pak, dan memproklamirkan dirinya. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya, Pak. Puncaknya pada malam nisfu Sya'ban. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, Pak, seluruh amal-amal saleh sampean, Pak, diterima semuanya oleh Allah dan seluruh dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean dengan menyengaja beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kecuali 2 kata Nabi. Yang Allah tidak akan melihat amal soleh orang itu dan tidak akan menerima amal solehnya orang itu. Allah juga tidak akan mengampuni dosa-dosa orang itu. 2 hal, 2 orang. Siapa itu? Disebut pertama kali, Pak, illa li musyrikin, pelaku syirik. Ini yang saya katakan tadi, Pak. Target setan yang pertama kali, Pak, li musyrikin. Yang kedua, au musahinun, masyahin, syahn, atau orang yang berseteru satu sama lain. Tidak tegur sapa satu sama lain. Lebih dari 3 hari, Pak. Kalau bahasa Surabayaan, Pak, siwaan. Ya. Mungkin ada ketersinggungan omongan, kemudian tidak mau tegur sapa. Ingat, hati-hati, Pak. Hatta yastaliha, sampai kata Nabi orang itu akur kembali. Baru Allah, Pak, walaupun sampai berada di malam nisfu Sya'ban,
Allah pasti menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, setan faham betul, Pak. Lo kok enak kata setan. Aku bertahun-tahun mencoba menggoda dia, kemudian mau mati dia mau masuk surga. Bergerilya, Pak, sedemikian rupa untuk mengajak sampean syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak, ya, hati-hati, Pak. Kepercayaan pada dunia-dunia, bermain-main dengan dunia jin, Pak. Loh, kok jin? Jin tidak kelihatan, Pak. Ya. Loh, Ustaz, ini jinnya Islam. Loh, kok tahu sampean jin Islam? Apa bersyahadat? Alam jin, Pak, dengan alam manusia beda, Pak. Dakwah sampean, Pak, kepada sesama manusia ini, Pak. Dan secara otomatis jin-jin yang muslim, Pak, insya Allah mengikuti dakwah kita ini, Pak. Insya Allah pagi ini, Pak, mungkin ribuan jin ikut pengajian saya, Pak. Dan dia senang ketika saya mendudukkan dunia perjinan ini dengan benar, jamaah sekalian. Tapi ada orang, Pak, senang. Jinnya bisa diatur. Jinnya bisa begini. Loh, ya apa ini? Loh, kalau ini ada, Pak, Rasulullah itu, ma'asyar muslimin, dakwahnya, Pak, pasti minta bantuan sama jin, Pak. Lah, begitu tauhid kuat pada Rasulullah, ya Pak sekalian. Kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat ketergantungannya kepada Allah. Dalam sekian banyak peperangan, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum. Luar biasa ini, Pak. Ingatlah ketika kalian, ya Muhammad dan para sahabatmu itu, tastaghitsuna, istighatha, Pak. Istighatha, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tastaghitsuna rabbakum, ya Allah, menangkan kami, menangkan kami. Fastajaba lakum, Allah mengijabahi buat kalian. Anni, aku Allah, mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku turunkan 1000 malaikat menopang dakwah perjuangan Rasulullah. Bukan jin lagi, Pak. Rugi, Pak, kalau sampean bekerja sama dengan jin. Lebih baik sampean minta didampingi oleh siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngajinya kita pagi ini, Pak. Sampean mungkin tidak sadar, Pak, ini ribuan malaikat satu persatu turun, Pak. Masing-masing kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Makanya, Pak, di majlis seperti ini tidak ada jin, Pak, tidak ada setan. Tidak ada setan, Pak. Tidak akan menggoda manusia. Kenapa kata Allah? Haffathumul malaika. Pagi ini ribuan malaikat datang, Pak, ngangkat tangannya. Satu persatu didoakan oleh malaikat. Apa doanya itu? Allahumma ighfir lahu. Pak, sampean mendapatkan doa pengampunan dari malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah, buka pintu pertobatan kepada orang ini. Selesai sudah, Pak. Makanya saya ini, Pak, urusan pengajian begini saya menata hati betul, Pak. Ini kesempatan. Dan insya Allah, Pak, doa-doa sampean nanti, Pak, diamini pula oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ada di sini mengamini doa kita loh, Pak. Optimis hidup ini, ma'asyar muslimin. Nah, tapi setan, Pak, keluar masih menggoda sampean cari celah. Jadi kalau sampean punya toko sepi, Pak, tidak usah datang ke dukun. Halo, evaluasi. Kenapa sepi? Mungkin tatakannya kurang rapi, ya Pak ya. Sekarang kan pemasarannya perlu kita sampean evaluasi. Ya, cari relasi yang benar, terus gerilya, Pak. Imbangi dengan ketakwaan, perkuat dengan iman, doa tiap malam. Rezekinya sudah disiapkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean datang ke dukun, Pak, dikasih jimat, digantung nanti, Pak, di tokonya. Dikasih kembang-kembang, sebarkan ke sana. Yang datang, Pak, jin dan setan, Pak. Malaikat lari semua, Pak. Ya apa ini, kok tidak bergantung sama Allah? Kok bergantung dengan dunia-dunia seperti ini? Musibah ini, Pak. Sampean punya anak umur 26 tahun, kok tidak laku-laku umpamanya, Pak. Kok tidak mau kawin-kawin. Ngambil jalan pintas, Pak. Datang ke dukun. Ya apa, setiap laki-laki ngelihat langsung jatuh cinta sama anak sampean. Tapi dengan cara-cara seperti itu, dapat 1 bulan, 2 bulan cerai, Pak. Banyak contohnya, Pak.
La, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, syirik. Ini jebakan setan. Andai kata, na'udzubillah, andai kata sampean selamat Pak dari jebakan syirik, setan tidak putus asa. Masih ada jebakan yang kedua namanya at-tawaqqu bil kabair. Sampean dijebak dengan dosa-dosa besar. Ini jihad Pak. Apa dosa besar ini jemaah sekalian? Banyak ya. Aduh. Selain syirik, durhaka pada orang tua. Merasa kita lebih pintar dari orang tua Pak. Sampai merasa gagah. Gini ma, gini pa, gini ayah. Ayah tidak belajar sih. Padahal yang membiayai sekolahnya Pak, orang tuanya Pak. Sampai sukses begitu pintar seakan-akan melecehkan, meremehkan orang tuanya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ini jebakan setan Pak. Apalagi riba, makan uang riba. Ya Allah. Innama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Pemakan riba itu Pak. Pemakan riba itu Pak. Kayak orang kesurupan. Memang kesurupan Pak. Yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Masuk setan Pak di situ Pak. Mewarnai. Makanya pelaku-pelaku riba Pak. Rentenir itu Pak. Lihat Pak. Omongannya kasar. Wajahnya tidak ada nur, tidak ada cahaya Pak. Sikapnya membuat orang takut. Keji Pak. Langkah-langkahnya dan doa-doanya juga tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Hati-hati. Riba, makan harta anak yatim, ini dosa besar ma'asyar muslimin. Apalagi jamaah sekalian? Zina. Liwat Pak, LGBT dan lain sebagainya. Menuduh perempuan-perempuan baik dengan tuduhan-tuduhan zina, selingkuh dan lain sebagainya. Jaga mulut kita Pak, menggunjing orang sampai merusak karakter orang itu dan lain. Hati-hati ma'asyar muslimin. Ini semua adalah jebakan-jebakan dosa besar yang sengaja ngompori kita Pak untuk masuk ke dalamnya. Nah yang ketiga apa jemaah sekalian? Tidak putus asa. Andai kata syirik sampai selamat, dosa besar sampai selamat, tidak putus asa. Setan menggoda kita Pak. Fil as-saghair. Dijebak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Hati-hati ya, dosa kecil. Apa dosa kecil Pak? Lirikan-lirikan nakal. Ya. Bohong-bohong yang tidak mencelakakan dalam gurauan-gurauan kita. Ya Pak ya. Dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini jebakan dosa kecil Pak. Kata Sahibut Tahawiyah. La kabirata ma'al istighfar. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar Pak. Kalau sampai istighfar dan bertobat kepada Allah selesai. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus Pak. Akhirnya lama-kelamaan menumpuk dosa kecil itu Pak. Akhirnya Allah tidak mengampuni dosa kita. Setan faham. Dan masing-masing kita lebih faham Pak. Di mana kelemahan kita di bab yang seperti ini. Oke. Andai kata kita tidak syirik. Tidak dosa besar. Tidak dosa kecil. Pasti ada Pak jebakan yang keempat. Apa itu jamaah sekalian? Itu kalau dalam bahasa Arabnya itu at-tawassu' fil mubahat. Sampian Pak dilenakan oleh setan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya Pak. Mubah, apa mubah Pak? Dilaksanakan. Tidak dapat pahala. Tidak dilaksanakan juga tidak dapat pahala Pak. Pekerjaan yang sia-sia. Apa contohnya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini suka terjadi pada kita. Masuk yang berbicara nih Pak. Ini Pak. Ini. Asyikan megang HP. Dipegang terus Pak. Awalnya WA dulu Pak ya. Apalagi WA grup. Grup alumni. Nah, ini lebih parah lagi nih Pak. Ngomongnya kemana-mana nih Pak. Terus membuka aib-aib masa dulu ketika di SMA. Ketika di perguruan tinggi. Aduh, habis waktu senyum sendiri Pak gitu. Kata setan, yang penting enggak zikir. Ya. Yang lainnya megang tasbih Pak, sampai megang HP, gerak-gerak terus kayak gini jemaah sekalian. Apa yang berikutnya Pak? Ya, apa jebakan setan Pak? Hah? Cangkruan. Nyangkruk boleh Pak? Halo, ya boleh kalau hanya setengah jam,
sehelo dengan teman tidak jadi masalah. Tapi kalau nyangkruk Pak, dari mulai Isya jam 8 sampai setengah 1. Diskusi apa ini Pak? Saya nggak tahu jamaah sekalian. Mungkin pengen jadi presiden, menjadi tim sukses, saya kurang tahu jamaah sekalian. Ini kan lagi rame sekarang Pak, kayak gini Pak. Habis waktu kita Pak. Yang penting kata setan nanti subuhnya terlambat. Yang penting tidak beribadah orang ini Pak. Apalagi Pak? Olahraga. Ini hari Ahad ya Pak ya? Hari Ahad. Banyak orang main apa sekarang Pak? Goes. Allahu Akbar. Pak, orang goes ini Pak. Yang penting kan terpenuhi Pak hak fisik kita. 1 jam cukup Pak. Ini enggak Pak. Berangkat subuh. Pulang nanti Pak jam 11. Loh ya apa ini Pak? Habis waktu Pak. Pada sesuatu yang tidak punya nilai. Sehat bagaimana Pak? Kering dijemur sama matahari jamaah sekalian. Sampean tidak bisa berkomunikasi dengan istri. Setan mengatakan terus sehat ini sehat. Keringatan terus kamu. Lupa Pak. Ada hak-hak keluarga, ada hak-hak anak untuk duduk dengan sampean dan lain sebagainya. Hati-hati Pak, ini jebakan-jebakan setan. Namanya at-tawassu'u fil mubahat. Asik dia Pak, berluas-luas menikmati sesuatu yang mubah tapi berlebihan. Kata setan, yang penting orang ini tidak banyak ibadahnya. Yang penting orang ini tidak banyak zikirnya. Yang penting orang tidak dosa Pak. Tapi waktunya terbuang percuma pada sesuatu yang tidak punya nilai, ma'asyarul muslimin. Oke. Andai kata sampean disiplin waktu, Pak, bisa menjaga semua itu, setan juga masih belum putus asa, Pak, untuk menggoda manusia. Syirik tidak, dosa besar tidak, dosa kecil tidak, disiplin waktu, teratur semua urusannya, Pak, semuanya serba ibadah kepada Allah. Ada jebakan yang kelima. Ini yang saya paling takuti, Pak. Apa itu? Al-i'jab bin nafas, bangga diri Pak. Bangga dengan amal salehnya. Saya sudah bangun masjid. Saya sudah banyak bantu anak yatim. Saya lupa Pak. Bahwa kita bisa berbuat begitu itu atas kehendak siapa? Kehendak siapa? Allah. Yang ngasih hidayah siapa? Allah Pak. Yang membuat kita bisa beramal saleh banyak begitu atas izin siapa? Allah. Allah sama cinta sama kita. Ayo Pak, gantungkan pada syukuri semua itu ya. Bukan kemudian kalaulah tidak ada saya, tidak selesai pembangunan masjid itu. Ini genteng masjid saya yang belikan. Ini. Akhirnya Pak, i'jab bin nafas. Dan ingat, bangga diri Pak. Nanti masuk berikutnya guru, puncaknya takabur Pak. Apa takabur Pak? Sombong. Dan sombong itu Pak sifat dasar setan. Ini maksiat yang pertama kali terjadi di alam semesta ini Pak, adalah sifat sombong yang terjadi pada setan itu sendiri. Aba wastakbara. Setan Pak ketika diperintah oleh Allah untuk menghargai Adam, disuruh sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan, tidak mau Pak. Dia menyombongkan dirinya. Saya lebih mulia daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Tidak mau Pak. Makanya orang kalau sombong Pak, setan masuk Pak. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, ya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ketampanan dan kecantikannya yang beda dengan orang lain, ya. Sombong karena anak-anaknya pinter-pinter semua dan jadi-jadi orang semua Pak. Hati-hati Pak. Kembalikan semua nikmat ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, inilah jebakan-jebakan setan yang perlu sampean mengantisipasi 5 tadi itu, ma'asyarul muslimin. Saudara, disebut dalam kitab itu ada lagi Pak, setan mencoba manusia. Yang pertama, berikutnya juga adalah al-ghadab. Marah Pak. Ngamuan. Ya, tersinggungan. Ini adalah jebakan apa? Jebakan setan. Sampai kalau tidak percaya Pak, pas lagi ngamuk Pak, sampai ngaca Pak. Ngaca Pak. Cuma kadang-kadang lupa Pak. Itu bukan wajah sampean Pak. Atau sebelum kemana di rumah Pak, ketika ada gesekan dengan istri, marah sama anak, sampean lihat Pak. Itu bukan saya tuh. Setan mempengaruhi kita Pak. Subhanallah, saya jadi teringat ma'asyarul muslimin dalam kitab Riyadhus Shalihin itu jelas sekali Pak.
Takhasama ar-rajulani amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Pak berseteru di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak ketika duduk di emper masjid, ada sahabat sebelah sana, tukaran dua orang Pak. Sampai kata para sahabat, aku melihat dari kejauhan dua orang ini Pak, kelihatan urat lehernya Pak. Keluar Pak, saking apa? Kencengnya, marahnya Pak. Sampai nampak. Kata Nabi kepada sahabat, wahai saudaraku, sampaikan ya kepadanya. Inni lau alimhu bi kalimatin lau qalaha la dhahaba anhu syaitan. Saya akan ajarkan padanya dan sampaikan kepada orang ini satu kalimat. Satu ungkapan. Kalau dia ucapkan ungkapan ini, hilang, redah marahnya itu. Apa itu ya Rasulullah? Katakan, yang suruh ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi mohon maaf Pak, suka lupa kita ini Pak. Suka lupa Pak. Saya bilang sama ibunya anak-anak, kalau aku marah ingatkan, ta'awudz Bang, ta'awudz. Ayo ta'awudz. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang kita perlu diingatkan dari orang lain Pak, sebagaimana Rasul mengingatkan sahabat ini jamaah sekalian. Dan jadi kalau ada orang marah Pak, jangan dikompori. Sampai akhirnya jadi setan juga Pak. Mohon maaf jemaah sekalian. Setan yang kelihatan Pak. Ngompori soalnya Pak. Seharusnya sampai ketemu orang itu jemaah sekalian. Ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Datang orang ini Pak. Aku diperintah sama Nabi untuk kalian berdua. Tidak pantas seorang muslim begini berantem di hadapan Rasulullah. Nabi menyampaikan kepadaku untuk mengucapkan kalimat ini, doa ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal kata-kata ini Pak tidak terlalu asing bagi para sahabat. Bingkir Pak. Amajnunun biya? Apakah saya ini lagi kesurupan? Apakah saya sedang gila? Kata dia gitu. Apakah saya kerasukan setan gitu? Sampai sadar Pak. Begitu diucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, turun Pak. Nah, sampean buktikan nanti ya. Kalau pas lagi marah-marah Pak, terus ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai jemaah. Subhanallah. Marah ini Bapak tidak menyelesaikan masalah. Orang kalau sudah marah Pak tidak bisa berbicara dengan tenang. Orang kalau sudah marah Pak tidak bisa mengendalikan dirinya Pak. Setan masuk jemaah sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berikutnya juga jebakan setan jemaah sekalian. Madkhal setan itu adalah apa? Asyab'ul mufrid. Nah, ini Pak, kenyang yang berlebihan. Kenyang yang berlebihan. Memang ya akhi, ini Pak kenyang dengan barang yang halal Pak. Makan kalau sudah berlebihan Pak, di atas rata-rata manusia normal, pasti ada yang mendampingi itu Pak. Rata-rata orang seperti itu ketika makan tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah Pak. Akhirnya makannya Pak berlebihan. Ketika kenyang Pak, walaupun halal, kalau sudah kenyang Pak, apa yang terjadi Pak? Malas. Malas bekerja, malas beribadah. Kata setan, tidur aja, tidur. Tidur itu juga sehat katanya Pak. Bayangkan. Ketika tidur Pak, tidak bisa silaturahim. Ketika tidur Pak, tidak punya kepekaan sosial. Ketika banyak tidur jamaah sekalian, peluang-peluang kebaikan tidak bisa dia laksanakan ma'asyal muslimin. Ya. Kata Nabi, "Dayyiku majras syaitan bisyam." Ayo persempit perjalanan setan ketika masuk ke tubuhmu itu dengan apa? Puasa, Pak. Nah, sebentar lagi kita mau puasa, Pak ya. Ya, makanya setan Pak langsung terbelenggu dengan sendirinya, ma'asyal muslimin. Ya. Sufidatis syayatin wa maradatil jan. Ketika masuk malam pertama Ramadan kata Nabi, itu setan Pak merasa terbelenggu sudah, Pak. Jin-jin bengis, marit, tidak bisa ganggu manusia lagi, saudara sekalian. Kenapa? Karena besoknya sampean berpuasa, Pak. Malamnya salat malam, salat tarawih, siangnya, paginya, sampai siang dan sore itu sampean nahan dari sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah untuk berpuasa, ma'asyal muslimin. Luar biasa ini. Nah, saudara hati-hati Pak, berlebihan dalam kenyang dengan sesuatu yang hal, apalagi kenyang dengan sesuatu yang haram, Pak. Waduh, sempurna sudah itu, Pak. Sempurna setan menggoda manusia. Sudah kenyang Pak dari yang haram. Haram 2E, haram juga barangnya Pak.
keluar Pak, gelegean. Nyaman betul, enak tenan. Lupa bersyukur pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa Pak? Terjebaklah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga ma'asyimin, mohon maaf, al-israf Pak. Apa al-israf jamaah sekalian? Jor-joran Pak. Apa kalau bahasa kita ini Pak? Mubadzir Pak, berlebih-lebihan. Apapun pula Pak, hatta sesuatu yang halal. Sampai yang kalau berlebih-lebihan Pak, tidak punya sensitivitas biasanya ma'asyiral muslimin. Suka makan di luar. Ya. Handphone masih bagus Pak, beli lagi handphone berikutnya juga. Baju masih bagus Pak, beli lagi. 1 tahun Pak, bisa 12 kali beli baju jamaah sekarang gitu. Akhirnya Pak nanti dibuang lagi, beli lagi. Tidak punya kepekaan orang-orang seperti itu. Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu ma'asyiral muslimin, sahabatnya siapa? Temannya siapa? Saudaranya siapa? Setan. Jangan mubadzir Pak. Dalam urusan makan, urusan pakaian, apa saja. Saya proporsional. Sesuai dengan kebutuhan saya. Insya Allah Pak, orang-orang seperti itu akan terbebas dari godaan setan ma'asyiral muslimin. Nah saudara, saya yang terakhir Pak, apa kata para ulama? Umumul jawarih. Mohon maaf ya akhi, hampir seluruh anggota tubuh kita ini ma'asyiral muslimin ada peluang-peluang setan Pak untuk menggoda manusia. Lewat mata. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling banyak Pak. Ya. Lewat telinga. Senang dengarkan gosip. Lagu-lagu musik-musik yang berlebihan. Sampai lupa Pak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lewat mulut Pak, suka berbohong, mengumpat, menggunjing orang, menyebar berita hoax, memfitnah, mengadu domba. Hati-hati mulut Pak. Apalagi tangan. Ini juga ada peluang setan menggoda sini Pak. Senang bersentuhan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ma'asyiral muslimin. Inni la usafihun nisa. Aku tidak akan berjabatan tangan dengan wanita manapun pula, kata Nabi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kaki juga begitu Pak. Kaki juga dijebak oleh setan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Ayo jaga semua ini ma'asyiral muslimin. Ini semua kata Nabi jamaah sekalian penataannya di hati Pak. InsyaAllah kalau hati sampean dibiasakan bergantung kepada Allah, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, InsyaAllah Pak kita semua akan terbebas dari godaan-godaan setan. Saudara, ini setan Pak yang tidak kelihatan. Dan InsyaAllah sampean mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laksanakan perintah Allah dengan penuh ketulusan, jauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran, setan tidak akan goda manusia. Oke. Nah saudara, yang repot Pak, ada setan bentuk yang kedua kata Nabi. Setan yang kelihatan. Pakai kopiah hitam juga Pak. Pakai kopiah putih juga mungkin Pak. Sarungnya juga kotak-kotak Pak. Ya, sarungnya juga Masya Allah mistris, ya, sarung goyor Pak. Di masjid khusyuk, tapi keluar masjid ngajak sampean maksiat. Kadang maksiatnya Pak, lewat maksiat mulut Pak. Nyebarkan berita-berita tidak jelas. Sudah dengar berita? Ini kadang-kadang gosip Pak ya. Sudah tahu, ada info penting ini. Ada gosip lagi. Ah, ini setan Pak. Cuma sampean tidak mengatakan, hei setan, tidak boleh Pak. Tentu amar ma'ruf nahi mungkar, sampean sampaikan. Sudah ya akhi, kita semua punya aib. Kebetulan aibnya fulan lagi dibuka oleh Allah dan kelihatan sama jenengan, tutup. Nasihati Pak, ingatkan orang seperti itu. Jangan kemudian kita, oh ya gimana? Wah repot nih Pak. Itu 1 jam tidak selesai Pak. Sama-sama setannya hanya Pak. Kelihatan dua-duanya ma'asyiral muslimin. Ya illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita, insyaallah kita semua akan dijaga semuanya. Saudara, inilah tema kita pada pagi hari ini, pada subuh hari ini. Hati-hati Pak, jihadus syaitan. Ini 24 jam. Masalahnya Pak, setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan Pak.
Tapi insya Allah inilah bentuk perjuangan kita, Pak. Sampean komitmen dengan sunnah Nabi, jalankan semua perintah Allah. Apalagi sebentar lagi masuk Ramadan, Pak ya. Nikmati Ramadan dengan benar, berpuasa dengan benar, baca Quran dengan benar, tahajud tiap malam. Masya Allah, insya Allah Pak, setan tidak akan mampu menggoda kita manusia, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinaba rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka minal yahudil ghasibin fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamal mujahidin fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.